Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur selalu dan selalu senantiasa kita panjatkan hanya untuk Allah Rabbul Izzah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Wabil khusus nikmat yang amat besar, tidak lain dan tidak bukan adalah nikmatul iman wal Islam, yang tidak akan pernah bisa tergantikan dengan apapun juga. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat beserta salam pula akan senantiasa kita curahkan, limpahkan kepada satu manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang diagungkan oleh yang maha agung, yang dipuji oleh yang maha terpuji, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, kita akan juga membahas tema yang penting bagi kita selaku orang tua dan kita yang insya Allah akan mengalaminya sebagai hamba-hambanya yang beriman. Apa gerangan? Tidak lain dan tidak bukan adalah wajib bagi kita yang sudah mempunyai ba'ah anak-anak muda untuk menikah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kata Nabi, wahai sekalian anak-anak muda, wahai para remaja, jikalau kalian sudah mempunyai ba'ah, yaitu kemampuan baik secara fisik, mental, zahir, batin, tentunya juga diiringi dengan kemampuan harta, hendaklah kalian menikah. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan fa innahu aghaddu lil basar. Karena itu akan kemudian menjaga pandangan kita, menjaga daripada mohon maaf kehormatan kita dan juga kemaluan kita, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabuz zina, janganlah sekali-kali kalian mendekati zina. Ayat ini memberikan pemahaman untuk kita, kalau mendekatinya saja sudah diharamkan dan tidak boleh, apalagi mengerjakannya. Sekali-kali saya sampaikan kepada siapapun kalian orangnya, bahkan buat diri saya, jangan pernah mengolok-olok daripada ayat Allah. Kadang-kadang di antara kita, apalagi para remaja, para pemuda, dijadikan bahan olokan dan candaan. Ini haram. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang, itu kan yang tidak diperbolehkan mendekatinya. Kalau melakukannya nggak apa-apa dong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini adalah kata-kata yang keluar dari orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak takut akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini
tidak lain dan tidak bukan keluar dari orang-orang yang tidak memahami daripada agama dan tidak takut kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari perilaku-perilaku dan sikap-sikap sedemikian rupa. Saudara hadirin para pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Oleh karenanya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah jangan pernah merasa takut. Kadang-kadang di antara kita ketika kita mau menikah, Ustadz, saya belum punya rezeki yang mapan, yang baik, yang banyak. Bagaimana kemudian kita mau menikahkan anak orang sedangkan kita sudah belum punya uang yang banyak, belum punya pekerjaan yang mapan dan seterusnya dan seterusnya. Memang hal ini ada dan menjadi bahan perhatian sebetulnya bagi kalangan umat Islam itu sendiri. Baik dari kalangan kita yang belum mendapatkan pekerjaan umpamanya, atau bagi kedua orang tua yang menikahkan daripada anaknya. Sikap yang bijak adalah bagi orang atau pemuda yang ingin menikah walaupun dia belum mempunyai pekerjaan yang tetap, yakinlah selama kita punya niat yang baik dan benar, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan. Bagi orang tua yang sudah anaknya mau menikah, kemudian dia punya harta, untuk sementara waktu selama anaknya memang menginginkan pernikahan tersebut, dan memang anaknya kelak nanti setelah menikah mau betul-betul berusaha, maka nikahkanlah anaknya. Kalau dalam bahasa kita, modalin tuh anak. Jangan sampai kemudian anak kita menjadi liar di luar dan pada akhirnya berbuat dosa, dan perbuatan dosa itu kita yang akan menanggungnya sebagai orang tua. Di satu sisi, para mertua umpamanya juga kemudian memberikan kebijakan. Jangan sampai ada kata-kata keluar yang sepertinya menggambarkan daripada sikap materialistis kepada mantu kita umpamanya. Kita tanya, kerja kamu di mana? Penghasilannya berapa? Kalau misalkan tidak ada penghasilan yang tetap, kalau seandainya tidak ada uang yang banyak, seakan-akan tidak diterima dan juga ditolak anak tersebut. Ini bukan sikap orang yang beriman. Orang yang beriman mempunyai sikap ketika ada datang seorang anak laki-laki yang baik, yang soleh, dan orang tersebut dengan catatan ya, mau berusaha, terus kemudian orangnya taat kepada Allah, gigih di dalam mencari nafkah, maka insya Allah dia akan mendapatkan itu. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan kepada anak-anak dan mantu kita untuk mendapatkan rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kemudian kita terpaku kepada harta. Kalau tidak ada harta, maka tidak nikah. Kalau tidak punya yang namanya kemapanan, maka diundur dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Hal-hal yang sedemikian rupa akan menjadikan perkara-perkara yang mendatangkan hal-hal yang dibenci dan diharamkan oleh Allah yang bisa saja diperbuat oleh anak-anak kita.